Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Oke anak-anak sekalian, ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Berprestasi. Alhamdulillah hari ini ya, Ustadz lihat kalian dalam keadaan cerah semuanya, siap untuk belajar ya, siap untuk belajar. Mudah-mudahan ya, sebelum kita belajar supaya lebih berkah kembali pembelajaran kita harus berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pelajaran kita nanti ini menjadi pembelajaran yang bermakna. Oleh karena itu saya minta ya kepada Ananda ketua kelas Azami untuk bisa memimpin doa. Silakan berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, hati dihusyukkan. Baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ja'alna min ahlil qur'ani hafadha. Allahumma amin. Oke, alhamdulillah semuanya sudah berdoa ya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Baiklah anak-anak sekalian ya, Ustadz akan cek ya terlebih dahulu untuk kehadiran kalian semuanya ya. Ustadz akan absen satu persatu, siapa tahu ada yang tidak hadir. Baik. Oke, yang pertama Ustadz akan absen terlebih dahulu. Abimata Setianto Ismawan hadir. Ahmad Atar Azami hadir. Ahmad Faiz Kurniawan. Nah, baik, hari ini yang tidak hadir ya 2 orang, satu sakit, yang satunya izin karena kemarin mengikuti lomba masih kelelahan ya. Yang sakit mudah-mudahan kita doakan supaya segera sembuh. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik anak-anak sekalian, sebelum kita belajar, Ustadz akan tes ya, akan uji konsentrasi kalian ya. Oke, yang pertama, bagaimana cara menguji Ustadz untuk menguji konsentrasi kalian? Ustadz ada sebuah game. Ada sebuah games ya. Kalau Ustadz sebutkan kata merah berarti tepuknya 1 kali. Kalau kuning 2 kali. Kalau hijau 3 kali. Coba kita tes dulu. Merah, merah, kuning, kuning, hijau, hijau. Oke, hijau, putih, 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 kuning, hijau, hijau, hijau. Oke, mantap, luar biasa. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Oke, cukup ya. Baiklah anak-anak sekalian ya. Sekarang kita belajar PAI hari ini di bab 3 ya, tentang tentang salat dan zikir ya. Nah, kita belajar PAI hari ini tentang bab salat dan zikir ya. Apa sih tujuan pembelajaran kita tentang salat dan zikir ini? Yang pertama ya, yang pertama ini melalui pembelajaran inquiry kalian dapat menghubungkan hakikat salat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ini tujuan yang pertama. Kemudian yang kedua, melalui teknik pembelajaran ya, everyone is teacher, kalian dapat menuliskan contoh perilaku ketakwaan sebagai pemaknaan sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar di lingkungan sosial. Dan yang ketiga, ya, melalui pembelajaran berbasis produk, kalian dapat membuat quote ya tentang salat dan zikir mencegah perbuatan keji dan mungkar dalam media sosial atau media lainnya. Jadi, poin yang ketiga ini yang akan kita lakukan nantinya. Baik anak-anak sekalian, coba sekarang
Kalian perhatikan di buku kalian masing-masing, bagi yang bawa buku paketnya, kemudian yang tidak membawa buku paket bisa melihat ke layar di depan, ya. Perhatikan infografis berikut ini, ya. Oke. Ini yang kita pelajari. Yang pertama apa itu? Coba Azami, silakan dibaca. Diperhatikan infografis berikut. Menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Ya, terus? 1. Makna sholat dan berzikir. Nah, ini yang kita akan pelajari nanti. Baik, yang kedua. Sholat untuk meraih ketakwaan dan menghindari perilaku tercela. Baik, terus? Ketiga, hikmah melaksanakan sholat dan berzikir. Dan mengamalkan sholat 5 waktu dan zikir secara konsisten sehingga dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, itu ya infografis atau paparan secara umum terkait materi yang akan kita pelajari di hari ini. Baik anak-anak sekalian, selanjutnya kita akan tes ya, kita baca pantun bersama-sama ya. Pantun bersama-sama, yang pantun kotak pertama, yang pertama ini silakan nanti dibaca kelompok sini dulu ya. Ya, kelompok yang di tengah, kelompok 2. Kemudian nanti pantun yang kedua baca yang di kelompok ketiga ya, kelompok 3. Oke, baiklah, silakan pantun pertama silakan dibacakan. Siapa yang baca? Silakan Adek. Dari barang lama nih udah. Cakep. Menyatakan jawab dengan jawab. Cakep. Terus? Oke, tepuk tangan untuk teman kita semuanya ya. Kita baca sama-sama, ya. Silakan dibaca sama-sama pantun berikut ini ya. Yang kedua, pantun yang kedua. 1, 2, 3. Semeru pergi berkemah. Cakep. Jangan pakai gula. Cakep. Banyak-banyak beribadah. Cakep. Hindari perbuatan tercela ya. Oke, baik. Ini pantun terkait dengan nasihat untuk sholat kita, sholat 5 waktu ya. Kemudian yang kedua, sebelum kita lebih lanjut lagi, Ustadz akan bertanya terlebih dahulu di kelompok 1 ya. Kelompok 1, apa itu makna sholat? Secara bahasa, sholat diartikan sebagai doa atau doa meminta kebaikan. Baik. Menurut istilah, sholat dipahami sebagai semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir atau takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Baik, betul sekali itu makna sholat. Luar biasa. Tepuk tangan untuk teman kita. Ya. Kira-kira mengapa sholat dan zikir itu penting dilaksanakan? Supaya apa sih kita sholat itu? Kalau kita sholat, kalau kita berzikir, supaya hati kita menjadi apa? Tenang. Supaya hati kita menjadi tenang ya. Kemudian yang terakhir, bagaimana sholat dan zikir dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar? Coba dijelaskan alasannya. Kelompok 2. Sholat adalah sarana untuk berkomunikasi dengan Allah. Dirinya akan senantiasa dekat dengan Allah. Ya, betul. Begitu dirinya akan terhindar dari perbuatan keji Oke. yang bersifat menjerumuskan ke dalam neraka. Nah, betul sekali ya. Oke, di masing-masing kelompok ya. Untuk menelaah, untuk memperhatikan ya bukunya, di halaman yang ada tulisannya mari bertafakur ya. Ustadz kasih waktu sekitar 10 menit untuk membaca dan menganalisa materi tersebut ya. Silahkan dibaca oleh kalian masing-masing ya. Baik, cukup. Sudah 10 menit sudah berlalu. Ya, 10 menit sudah berlalu ya. Kalian tentunya sudah mendapatkan poin-poin penting ya yang ada di teks atau di teks materi yang ada di buku teks kalian masing-masing ya. Nah, sekarang untuk lebih menguatkan materi ini, Ustadz akan memberikan kalian tantangan ya, tantangan berupa kalian harus membuat sebuah produk
ya, membuat sebuah produk, ya. Produk itu adalah yang pertama, produknya membuat membuat kata-kata mutiara, membuat kata-kata nasihat tentang bahwasanya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi produk ini atau proyek ini, ya, kalian lakukan tidak hari ini saja, ya. Hari ini kita pengantarnya, besok kalian lanjutkan, ya. Kalian lanjutkan dengan apa? Nanti kalau hari ini kita membuat produknya dalam bentuk apa? Membuat atau kata-kata mutiara terkait bahwasanya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar, ya. Silakan nanti di masing-masing kelompok mendiskusikan kira-kira kata-kata apa yang akan kalian tuliskan di lembar berikut ini, ya. Yang mengetahui kata-kata yang indah itu barangkali hanya di kelas ini saja, ya. Ustadz mau, ya, tulisan atau nasihat bahwasanya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar bukan hanya dilihat oleh kalian saja, tetapi bisa dilihat oleh orang lain. Bagaimana caranya? Ya, tulisan yang sudah kalian tulis itu silakan kalian nanti, ya, lanjutkan, ya, kalian lanjutkan nanti di rumah, ya, bersama kelompoknya masing-masing. Kalian, ya, salin, misalnya nanti kalian menggunakan media sosial, ya, kalian boleh menggunakan Canva, ya, untuk perangkatnya itu. Boleh juga nanti setelah digunakan Canva atau media-media yang lainnya, ya, setelah ditulis, ya, kemudian di Canva, kemudian dikasih hiasan, nah kalian tinggal nanti share, ya, tulisan tersebut, ya, di media sosial, ya. Jadi tugas kalian setelah ini, tulisan yang sudah ditulis di kertas tadi nanti kalian bawa pulang. Setelah itu kalian nanti salin, buka internetnya, salin di Canva, kemudian di share, ya. Insya Allah itu selama itu menjadi kebaikan, itu akan menjadi amal jariah bagi kalian semuanya. Paham, ya? Oke. Dengan baik, ya, Ustadz akan memberikan penguatan, memberikan refleksi, ya, pada pelajaran hari ini bahwasanya sholat itu, ya, merupakan sebuah kewajiban bagi kita semuanya, ya, merupakan sebuah kewajiban bagi kita semuanya untuk melaksanakan, ya. Nah, kalau dia usianya masih belum balik, maka itu sebagai proses pembelajaran. Tapi kalau kalian sudah balik, semuanya itu menjadi kewajiban yang melekat pada diri seorang muslim masing-masing. Jangan pernah meninggalkan sholat dan jangan pernah meninggalkan zikir, ya. Nah, kemudian yang kedua, bahwasanya sholat dan zikir itu akan menjadi bermakna, ya, akan menjadi bermakna, akan menjadi bermanfaat, ya, ketika prosesnya itu benar, ya. Jadi sholatnya harus dibenarkan terlebih dahulu, ya, harus dibenarkan. Gerakan dari awal sampai terakhir harus dilaksanakan secara khusyuk, tidak bermain-main, harus bersungguh-sungguh. Setelah sholat baru kita berzikir. Dengan kita sholat, dengan kita berzikir, insya Allah kehidupan kita akan menjadi nyaman, ya. Itu saja untuk refleksi hari ini dan pembelajaran hari ini. Marilah kita tutup, ya, pelajaran kita. Ada pertanyaan sebelumnya? Tidak ada. Tidak ada, sudah jelas semua, ya? Sudah. Iya, sudah jelas semuanya. Marilah kita tutup pembelajaran kita dengan sama-sama berdoa, ya. Ketua kelas silahkan pimpin berdoa. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, hati dihusyukkan, baca doa setelah belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah, demikian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan menyenangkan, ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk Ustadz secara pribadi dan kepada kalian semuanya. Dan Ustadz akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.